Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ini ada buku. Ini buku lama nih. Yang judulnya Jangan Mau Seumur Hidup Menjadi Orang Gajian. Jadi orang gajian. Ini dulu yang menginspirasi saya waktu itu tahun, kalau nggak salah itu tahun 2002 atau 2004 gitu lah. Saya beli buku ini waktu 2005. Ini masih ada ya. Nah, tuh masih ada, saya tanda tanganin tuh tanggal 2 bulan 3 2005. Ini saya beli buku ini, dan luar biasanya saya baca buku ini hampir mungkin 10 kali balik kali ya. Saya ulang-ulang terus, yang akhirnya saya ngambil keputusan waktu itu resign dari perusahaan ya. Waktu itu saya bekerja di grup Lipo, dan saya memutuskan untuk resign karena saya nggak mau seumur hidup menjadi orang gajian. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya mulailah bertualang lah ya, membuat usaha. Waktu itu saya mencoba keberuntungan di percetakan. Alhamdulillah berjalan, walaupun tak semudah apa yang kita pelajari di buku gitu ya, liku-liku. Tapi alhamdulillah saya bersyukur juga bahwa dengan kita memutuskan berani untuk keluar dari zona nyaman yang ternyata tidak aman, itu kita akhirnya punya pengalaman baru lah ya. Pengalaman baru bagaimana kita bertahan, bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita bersaing atau bertahan hidup. Ketika kita masih bekerja kan kita santai ya, kita pagi berangkat, pulang sore, atau kalau ada kerjaan kita lembur, dan gaji kita udah pasti keluar gitu kan. Tapi beda lagi ketika kita belajar menjadi pengusaha gitu kan. Kita harus berpikir gimana kita mendapat pekerjaan, bagaimana kita mendapat uang, bagaimana kita mengolah pekerjaan. Itu mesti kita pikirkan benar-benar. Dan juga terkadang yang paling sulit itu ya, ketika kita sudah dapat pekerjaan, kita terbentur dengan modal. Itu yang terkadang menjadi salah satu kendala ya. Tapi bukan kendala yang ini ya. Artinya sebetulnya masalah modal itu bisa kita atasi lah ya. Misalkan dengan kita negosiasi dengan si pemberi pekerjaan, misalkan DP-nya dibesarkan, atau kita memberikan kepercayaan kepada mereka sehingga mereka berani membayar dulu sebelum barang dikerjakan. Nah, itu bagaimana bisa-bisa kita sebagai pengusaha melakukan lobby-lobby atau melakukan negosiasi. Jadi bagi saya ini untuk teman-teman yang berusaha untuk ingin menjadi pengusaha, jangan takut, jalankan dulu. Gimana kita akan tahu kalau kita tidak mencoba? Artinya kita harus berani berjalan dulu. Jadi jangan hanya wacana juga, tapi kita harus berani mencoba. Dan juga kita harus banyak baca-baca buku ya, referensi seperti buku-buku motivasi, buku-buku terkait masalah bisnis dan sebagainya. Nah, itu kita harus baca juga. Kenapa? Karena di situ kita akan menjadi penyemangat. Nah, seperti buku ini ya. Ini saya juga sudah baca. Ini buku Magnet Rezeki ya. Di sini isinya luar biasa lah ya. Mungkin Anda semua di sana juga pernah baca gitu ya. Ini Magnet Rezeki. Nah, buku-buku seperti ini bagi kita pengusaha pemula itu sangat penting. Artinya apa? Ini motivasi dan juga penyemangat, dan juga di sini ini tinggal kita copy paste lah ibaratnya. Ini pengalaman dari ini si penulis Kang Ustadz Nasrullah ini luar biasa. Dia bisa lunas hutang dalam tempo
beberapa bulan saja ya, beberapa tahun saja dengan pengalamannya dia ditulis di buku ini itu ya. Nah, itu penting bagi kita pemula, pengusaha untuk menyemangati diri kita dengan cara banyak-banyak membaca buku. Gitu. Jadi pesan saya bagi para pengusaha pemula, jangan takut untuk mencoba berusaha. Kalau gagal, ya berusaha lagi gitu kan. Jangan takut gagal. Kalau takut gagal berarti nggak pernah mencoba gitu ya. Insya Allah kalau kita terus mencoba nanti akan ada jalan yang pas untuk kita. Itu aja. Saya dengan Muhammad Nasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.